Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa MCSA mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dahulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan saja ke pembahasannya langsung. Oke. Pertama di sini untuk IHSG ya. IHSG kan sempat anjlok ya. Ini anjlok 4% tanggal 9 Mei dan ya anjlok lagi, ada gap di sini yang berhasil ditutupi pada tanggal 11 Mei. Tapi ya closing-nya mulai merah lagi, tapi untuk perdagangan hari juga ditutup dengan kondisi kurang memuaskan ya, minus 3%. Banyak hari ini saham yang berjatuhan. Sementara untuk kondisi IHSG memang masih bergerak turun, dia juga sudah berhasil tembus sama 90 dengan powernya yang seperti itu. Dan untuk next support dari IHSG, berhubung juga IHSG berhasil menembus area support 6714, yang dimana ini juga termasuk kategori support yang kuat, maka IHSG berpotensi untuk turun kembali melanjutkan pelemahan harga menuju area titik support di 6493. Kalau memang ini ditembus lagi, kemungkinan ya ada beberapa titik support lagi yang perlu diperhatikan, tapi so far yang ingin saya tekankan bahwa kondisi IHSG kita memang masih melemah ya, masih melemah. Oke ya, target 7.355 sudah kecapai dan memang waktunya rest dulu. Kita next di sini ada saham BGDG. BGDG closing di 141 dengan persentase min 6,62% ya. Kalau kita perhatikan, kita hapus saja biar nggak pusing ya teman-teman sekalian. Di sini kan sudah kelihatan ya, ini menembus sama 90 dan 3421 juga sudah ditembus dan memang juga sudah mulai berusaha naik, tapi memang masih belum bisa menembus EMA 90. Yang dimana bisa dikatakan bahwa BGDG masih di dalam fase downtrend dan area support di harga 159 pun juga ditembus. Menurut saya untuk BGDG peluangnya untuk melemah itu sangat tinggi, yang dimana ada potensi pelemahan harga ya, sorry to say, tapi harus saya katakan di awal agar teman-teman nggak terlalu high expectation, nanti malah jatuh lebih dalam ya, seperti itu. Nah, perhatikan di sini ada beberapa area titik support yang perlu kita perhatikan, terutama bagi teman-teman yang memiliki saham BGDG. Ada area support di harga 127 dan juga ada area demand di harga 107 hingga 114 di kotak ungu ini. Jadi mungkin potensinya BGDG masih mengarah ke sana, jadi jangan keburu averaging down dulu, tunggu benar-benar di bottom baru kita entry lagi atau buyback ya. Kita next di sini ada saham Esker. Untuk Esker closing di 17% di harga 3240 ya. Hari ini Esker juga naik cukup banyak, sudah beberapa hari dan hari ini pun kenaikannya didukung oleh volume yang cukup besar, yang dimana juga menjadi pendukung dari Esker. Menurut saya untuk Esker untuk mencapai 3590 ini masih possible banget ya. Untuk Esker supportnya di 3100, untuk resistennya di 3580. Kalau memang semuanya 3580 berhasil di break ya, lanjut naik lagi ke 3880. Nah, untuk Esker mungkin segitu dahulu ya. Menurut saya supportnya di 3100 dan target TP-nya bisa ditentukan sendiri. Masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan harga. Kita next di sini ada saham MLPL. Untuk MLPL closing di 175 dengan persentase min 6,42%. Nah, di sini ya perhatikan untuk MLPL, dia hari ini atau cek bawah lagi dan menembus area support 179, yang dimana sebenarnya kalau kita lihat ya ini kurang bagus ya kalau memang dia closing-nya sudah di bawah 179.
dan perlu ada tindakan ya. Karena kenapa? Kalau memang seumpamanya dia ya menembus 179, berarti ada potensi untuk turun lebih dalam lagi, entah itu di 166 minimal supportnya, atau juga support normalnya atau target support berdasarkan technical itu di 138. Ada potensi untuk kembali ke area sana 138 ya, karena ini juga sudah digoreng terlalu tinggi juga untuk MLPL tuh, naiknya gila-gilaan, dan mungkin waktunya sudah rest dulu. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya MLPL bisa mulai exit ya, sudah bisa mulai exit. Kita next di sini ada sampai TBA. TBA closing di 3650 dengan persentase min 1,62%. Memang secara stokastik di sini kelihatannya dead cross ya. Untuk area supportnya sendiri di harga 3620, as long kalau memang dia berhasil break 3620, namun PTBA masih bisa membuat rejection di area demand 3380 hingga 3450, it's okay, di hold saja ya. Kalau memang dia membuat rejection di area sini nggak apa-apa di hold, karena ada potensi untuk lanjut naik lagi menuju targetnya di harga 4000. Itu targetnya di harga 4000 ya untuk PTBA. Jadi untuk PTBA nggak apa-apa di hold ya, masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga. Kita naik di sini ada saham MTEK. Untuk MTEK hari ini auto reject bawah lagi ya untuk MTEK, dan memang ada gap di harga 2690 hingga 2790. Mungkin kalau nggak salah ya ini asing sedang distribusi gila-gilaan ya. Sudah keluar barang nih setelah menyentuh harga 3000 tuh dibanding turun. Nah, untuk MTEK ya kalau saya bilang karena dia juga sudah berhasil tembus area support kuatnya di harga 2460, ini kemungkinan ada potensi untuk koreksi lagi nih. Either kalau dia membuat rejection di area MS90 ya bagus, tapi menurut saya ini masih kecil peluangnya kalau membuat rejection. Menurut saya masih ada potensi untuk koreksi lagi lebih jauh, ya dimana bisa jadi di area, kita coba cek dulu weekly-nya ya. Nah, bisa jadi ini lebih jauh sekali ya. Ini area garis sama 90-nya di weekly time frame itu di harga 1900. Ini kemungkinan ada potensi untuk retesting di area sini ya. Jadi harus lebih berhati-hati, bisa kurangi porsi dulu. Untuk MTEK next supportnya di 2180. Next di sini ada saham Telkom. Untuk Telkom closing di 4.300 dengan persentase min 0,69%. Kita lihat di sini bahwa Telkom terjadinya golden crossing ya di sini. Saya rasa ada potensi untuk terjadinya penguatan harga, entah itu bertujuan untuk pullback dan menutupi gap di sini atau bagaimana. Yang jelas, Telkom juga didukung dengan faktor kondisi ISG ya. Jadi kalau memang ISG kita mengarah turun, seharusnya ini juga follow up. Jadi untuk Telkom, area support atau area demand di 4040 hingga 4170, dan untuk resisten ya kita bisa jadikan acuan gap ini sebagai area resisten, area taking profit, ya di mana di harga kurang lebih di sini. 4.620. Jadi untuk Telkom mungkin segitu dahulu. Kita next di sini ada saham Antam. Untuk Antam closing di harga 2.330 hari ini dengan persentase min 2,92%. Sementara untuk Antam juga ya teman-teman ya, ini kan masih bisa bertahan nih ya, harganya masih bisa bertahan di atas area demand ya, demand kotak ungu ini. Dan kalau memang semuanya Antam malah break area demand, ini peluang terakhir ya yang sudah saya katakan. Ya mau nggak mau sebenarnya kan mengikuti tren dari ISG ya, tren dari ISG. Nah, tren dari ISG ini ya salah satu benefitnya kalau Antam di sini ada gap di sini yang dimana harus ditutupi. Untuk menutupinya harus diangkat naik. Nah, untuk posisi sekarang kita mungkin yang masih rugi di Antam, kita harus pasang strategi gimana sih cara kita averaging down dengan waktu yang tepat, dengan dana yang tepat, agar average kita tuh turun ya. Jadi kan kita lihat mana diskon yang tepat ya. Nah, itu bisa nanti bergabung di grup premium. Yang jelas untuk Antam, kalau dia semuanya break area demand ini, ada potensi untuk koreksi menuju 2250 atau enggak terparahnya di 2180. Ya, 2180. Itu menurut gambaran saya. Nanti bisa dikoreksi lagi ya. Jadi untuk Antam mungkin segitu dahulu. Kita next di sini ada saham SMRA.
Maka SMRA closing di 680 dengan persentase min 4,23%. Sementara untuk SMRA kelihatannya di sini adanya golden crossing ya, tapi ya meskipun hari ini closing minus 4%, stokastik memang masih mengarah naik, yang dimana ya ada potensi sebenarnya untuk menuju harga 725 untuk retest ke 725 ini masih possible menurut saya. Dan selama SMRA bertahan di atas 655 itu masih boleh di hold ya, nggak ada masalah. Masih bolehlah di hold ya untuk SMRA, tapi kalau memang sudah break 655 baru bisa kurangi porsi karena ada potensi untuk koreksi. Oke, mungkin segitu dahulu ya untuk SMRA. Kita next di sini ada saham BPKP. BPKP closing di 198 dengan persentase min 2,48%. Sementara untuk BPKP, nah ini yang perlu diperhatikan ya, sebenarnya bukan untuk menjatuhkan mental atau apa ya, tapi ya kita lihat saja bahwa BPKP ini kan masih downtrend. Terus terang bahwa BPKP ini masih downtrend. Sudah beberapa kali ingin menembus EMA 34, EMA 21, tapi ya paling mentoknya di EMA 90, dia nggak mau naik lagi sehingga ya malah turun lagi. Nah, dari sini kita sudah bisa simpulkan dia membuat lower high, lower low, yang dimana masih mengarah turun dan downtrend ya, seperti itu. Trennya masih turun. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menentukan kapan waktunya BPKP ini bisa reversal trend seperti itu. Nah, kita lihat saja kalau memang BPKP sudah membuat swing low valid, ya sudah membuat swing low valid, ada higher low dan higher high. It's okay kita hold average down full all in ya, supaya satu kali kepuk average langsung turun average kita itu baru bisa. Tapi kalau memang kondisinya seperti ini, kalau dia menembus 200 ya sedikit susah karena 200 ini menjadi acuan support yang cukup kuat untuk BPKP. Jadi memang harus tetap dipantau untuk BPKP. Kita next di sini ada saham ADMR. Oke, untuk ADMR ya, hari ini kan atur cek bawah tuh, volume juga cukup besar. Transaksi hari ini juga ya lumayan besar ya kalau saya lihat. Dan untuk ADMR, berhubung hari ini atur cek bawah, kita lihat saja apakah besok bisa reversal atau enggak. Karena di sini ada area support juga nih. Support kecil di harga 2250 tuh, sekalian titik psikologis support. Nah, kita lihat saja potensinya bagaimana, tapi ya yang jelas ADMR nggak bisa harganya lebih tinggi daripada Adro, itu sudah jelas ya. Karena ini anak usaha atau anak perusahaan dari Adro, jadi nggak mungkin dia melebihi harga induknya. Itu satu. Dan untuk ADMR, kalau memang dia membuat reversal di 2250 dengan ada swing low valid, oke, kita average turn nggak apa-apa. Dan kalau memang dia break 2250, berarti ada potensi untuk lanjut turun lagi menuju 2120. Jadi mungkin segitu dulu prospek dari saya. Yang jelas kita tunggu saja kalau memang ada golden crossing, baru kita bisa entry atau buyback again. Kita next di sini ada saham BBCA. BBCA closing di harga 7275 dengan persentase min 4,9%. Sementara waktu ya untuk BBCA, area supportnya ini kan di harga 7.300 ini bisa dikategorikan sebagai area support yang cukup kuat karena sempat ada terjadinya sideways dan beberapa kali rejection cukup banyak juga di harga 7.300 atau 7.250 juga bisa. Nah, kalau memang BBCA seumpamanya berhasil break 7.300 dan memang besok hari Jumat malah turun kembali, ya sore itu saya ini berarti ada potensi untuk lanjut turun lagi menuju 6.600. Itu menurut pandangan saya secara besar, 6.600. Nah, memang sedikit jauh ya, karena juga gap-nya juga sudah terlalu tinggi. Dan untuk BBCA ada gap lagi di 7.900 hingga 8.000, yang dimana ini menjadi potensi kita atau alasan kita kalau memang terjadinya reversal, ada potensi untuk menutupi gap yang besar ini. Mau nggak mau, cepat atau lambat, gap ini harus ditutupi, yang dimana harganya harus diangkat naik. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menentukannya, kapan waktunya kita beli. Itu nanti bisa langsung di grup Telegram saja, atau di grup Premium bisa join. Murah kok ya, menurut saya cukup worth it kalau mau join. Nanti bisa langsung kontak admin saja. Tapi yang jelas untuk BBCA masih mengarah turun ya, menurut prospektus saya. Nah, next, di sini ada saham Sun. Sun closing di 185 dengan persentase min 6,57%. Sementara untuk Sun, ya ini menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga karena satu, ya. Faktor pertama, dia juga sudah berhasil menembus beberapa titik penting, semuanya MS90, 34, dan 21. Di sini di break, dan keesokan harinya masih melemah. Area demand-nya juga
Di sini ya juga di break ya, ini di break hari ini minus 6%, outer check bawah. Dan ya secara stokastik kelihatannya di sini sudah mulai dead cross ya, ada potensi terjadinya dead cross, di mana masih kurang bagus, nggak ada bagus-bagusnya secara potensial. Ada potensi untuk koreksi ke 173 untuk sen. Kita next di sini ada saham ILS. ILS closing di 260 dengan posisi outer reject bawah, untuk area support secara technically di harga 252, untuk resistance di 298. Kita perhatikan dahulu dari broker summary untuk saham ILS ini. ILS yang akum ada YP, PD dan KK, distributor ada yang distribusinya ada BK, BQ dan XA. Ya ini kecil-kecil sih, kecil-kecil untuk akumulasi hari ini. Next di sini ada saham WSKT. Untuk WSKT hari ini koreksi minus 1,6%. Nah, untuk konstruksi kan masih turun tuh ya, masih belum jalan. Nah, ini ada area support ya. Ini support kuat sih menurut saya, 488 kuat tapi belum not enough ya, not enough. Ini 444 ini juga sudah lumayan kuat sih. 444 itu oke. Nah, perhatikan di sini. Ini kan kita lihat secara daily ya. Perhatikan saja kalau weekly chart. Baru bisa kelihatan lebih besarnya ya, seperti itu. Tuh, ini kemungkinan besar masih mengarah turun tuh. Masih mengarah turun, tunggu saja nanti mungkin di area 400 hingga 400 lah. Di area 400 atau 400 sampai 450 lah. Ya, semoga saya bisa terjadinya reversal di arah sana. Yang jelas ini sudah turun banyak dan big discount sekali, diskon besar-besaran untuk WSKT, apalagi konstruksi PTPP, Wika itu masih diskon besar-besaran. Apakah sudah cukup besar? Belum. Ini masih belum cukup besar. Kita masih tunggu di bawah, nanti averaging down, tambah modal lagi. Kalau yang belum punya modal, nggak apa-apa dikurangi mulai dari sekarang, nanti bisa buyback again. Gitu ya strateginya. Kita next di sini ada saham Adro. Untuk Adro closing di 3150 dengan persentase 0,0%. Sementara untuk Adro juga kelihatannya di sini ya untuk momentumnya ya, secara momentum Adro masih stay di inside bar-nya ya kalau nggak salah ya. Kalau weekly chart sih kelihatan sih. Ini bukan inside bar ya, sorry. Ini di fase sideways-nya. 3090 hingga 3350 dia masih stay di range sideways-nya. Dimana kalau memang Adro berpotensi break 3090 ada potensi turun lagi ke 2920. Tapi kalau memang dia break 3350 ada potensi lanjut naik ya, gitu saja untuk Adro. Secara momentum juga kelihatannya golden crossing ya, semoga saja golden crossing. Next di sini ada saham BBRI. Untuk BBRI closing di 4320 dengan persentase min 3,79%. Kelihatannya di sini secara stokastik ada potensi golden crossing ya. Ini ada gap juga di harga 4760 hingga 4860, ada gap di arah sana. Untuk BBRI ya, untuk BBRI kalau memang dia turun targetnya sih di 4070 ya. 4070. Kalau dia break 4070 ya berarti ada potensial turun lebih dalam ya di area 3730-an, di arah sanaan. Jadi untuk BBRI ya sementara untuk market cap yang besar ya mengikuti arus IHSG, mungkin masih koreksi dahulu. Yang jelas gap di sini cepat atau lambat akan ditutup ya, cepat atau lambat akan ditutup. Oke, kita next di sini ada saham ASA. Untuk ASA closing di harga 2010 ya dengan persentase min 6,94%. Nah, untuk ASA ada gap juga ya teman-teman ya, sama seperti BRI, BNI dan lain-lain, ada gap lagi di atas yang dimana perlu ditutupi, dan untuk menutupinya harganya harus diangkat naik. 2.300 hingga 2.380 ada area gap di sana. Bisa diperhatikan ya untuk ASA, dan untuk area support titik psikologis di harga 2000 sebenarnya secara teknikal itu area support juga cukup kuat ya kalau saya bilang ya. Support cukup kuat itu 2000, atau enggak kalau memang 2000 ditembus ya ada potensi untuk turun lagi ke harga 1530, atau sebelum 1530 ada lagi area support di harga 1800. Nah, strategi kita tunggu saja ketika dia sudah turun cukup dalam baru kita bisa averaging down, karena ada, lihat di sini ada gap ya. Ini ada potensi untuk ditutup terlebih dahulu yang dimana harganya harus diangkat naik. Next di sini ada saham Medco. Medco closing di 535 dengan persentase min 4,46%.
Dan untuk Medco kemungkinan masih mengarah turun ya teman-teman ya. Kita juga sudah taking profit di harga 575 nih. Kita tunggu saja ketika Medco mengenai area trendline baru kita bisa buyback kurang lebih di harga 500 hingga 505 sesuai dengan trading plan kita kembali lagi ya di awal. Untuk Medco sementara masih menuju koreksi terlebih dahulu ya kalau saya bilang ya. Untuk retest di area trendline. Nah, ini juga sudah dead cross ya, kemungkinan masih melemah arahnya. Next di sini ada saham Buka. Untuk Buka closing hari ini 290 tuh auto reject bawah lagi ya, memang sedikit merepotkan nih. Awalnya kita pikir ada inverted head and shoulder tapi ya malah false pattern seperti itu. Ini juga sudah menembus area demand 308 hingga 314 ya untuk Buka. Dia juga sudah menembus area demand area sana dan untuk area supportnya di 276. Support 276 bisa menjadi potensial terjadinya rejection, tapi ingat Bukanya juga didukung dengan faktor kondisi IHSG, di mana kalau memang kondisi IHSG kita masih melemah, otomatis ini juga ikut melemah, gitu ya. Jadi mengikuti arus. Dan next di sini ada saham Agro. Untuk Agro closing di 870 dengan persentase min 6,95%. Nah, sudahkah saya katakan kan bahwa kalau memang Agro break 1235 berarti ada potensi untuk terjadinya pelemahan harga kembali. Dan memang kelihatannya memang demikian, memang melemah ya seperti itu. Ada area demand untuk Agro di harga 845 hingga 870 yang dimana memang ada potensi reversal ya di area sini. Atau enggak kalau mau tunggu lagi lebih murah, big discount, tunggu saja di area sini. 790 ini ya saya ingat betul sih ketika dia menyentuh area sini naik terbang itu saya ingat betul kejadiannya. Ya, kita tunggu saja lah 790 untuk diskon lebih maksimal. Big discount nih 790. Ini peluang terakhir ya kalau teman-teman memiliki Agro 790 bisa dicatat. Tapi ya perlu dianalisa kembali ya. 790 ini memang support yang cukup kuat karena ada wave besar sekali yang membuat rejection mantul ke atas. Jadi untuk Agro segitu dulu. Kita next di sini ada saham Raja. Raja closing di 262 dengan persentase plus 9,17%. Nah, ketemu lagi kan ini area resistance yang saya sediakan 270 yang di grup premium yang mengikuti roadmap. Seharusnya sudah tahu ya bahwa 270 target saya juga sudah terkena. Nah, ini naik di 272 kena ya 272. Dan kalau memang untuk Raja dia berhasil menembus 272 ya ada potensi lanjut naik lagi nih menuju 300 titik psikologis. Jadi kita perhatikan saja bagaimana perkembangannya. Untuk Raja prospeknya masih bagus. Kita next di sini ada saham Tekim. Tekim closing hari ini di harga 6.425 dengan persentase min 3,75%. Sementara untuk Tekim ya area demand-nya di harga 6.400 hingga 6.525 nih ya area demand-nya. Dan untuk resistance-nya di harga 6.700. Kalau memang seumpamanya Tekim berhasil breakout area demand di harga 6.400 ya, berarti ada potensi untuk lanjut turun lagi ke harga 5.975 atau titik psikologis 6.000. Ada potensi besar untuk mengarah ke sana. Jadi diperhatikan betul ya untuk Tekim ini. Kalau memang dia break 6.400 bisa kurangi porsi terlebih dahulu, mau nggak mau ya, mau nggak mau harus kurangi porsi. Ini kurang lebih bisa save 6% kalau bisa exit ya. Next di sini ada saham Harum. Harum closing di harga 10.000 ya tepat di titik psikologis. Nah, ini ya untuk Harum. Kalau teman-teman mau berspekulasi boleh karena 10.000 ini merupakan area demand yang cukup kuat juga atau area support, garis support yang cukup kuat. Bollinger Bands ya, nah Bollinger Bands-nya juga sudah berada di bawah. Dan kalau memang seumpamanya teman-teman mau coba boleh sih Harum ya. Ini bisa pasang stop loss saja kalau dia melebihi 9.600 untuk koreksinya di bawah 9.600 ya baru bisa stop loss. Tapi kalau memang masih bisa bertahan di atas 9.600 ya boleh di hold gitu saja ya untuk Harum. Kita next di sini ada saham TAPG. TAPG hari ini closing di 660 dengan persentase 5,71%, meskipun hari ini ya kurang memuaskan ditutupnya ya, tapi ini juga sudah terlanjur naik tinggi. Sementara untuk TAPG juga masih di dalam fase sideways-nya. Ya, masih dalam fase sideways-nya. Sideways-nya di range harga 580 hingga 700 ya, di mana ya masih stay di range area tersebut.
Ya, jadi untuk TAPG kemungkinan masih mengarah turun dengan target pertama 630 dan selanjutnya 580. Next di sini ada saham BBNI. BBNI closing di harga 8.200, akhirnya terus ke bawah lagi. Gap di sini ternyata sudah berhasil ditutupi ya, tapi untuk BBCA, BBRI itu masih belum ditutup. Nah, BBNI sudah ditutup nih, jadi kemungkinan dia masih mengarah turun sih untuk BBNI ya. Mengarah turun mungkin entah itu retest di EMA 90 di harga 7.970 atau di area demand 7125 hingga 7450, kita nggak tahu. Kita masih belum tahu. Untuk lebih spesifiknya ya, kita masih belum tahu. Kita lihat saja perkembangannya bagaimana. Kita lihat berita nanti perkembangannya bagaimana gitu ya. Jadi untuk teknikal ya kalau dia tuh koreksi, kalau saya sebagai technical analis mungkin bisa jadi kalau memang koreksinya begitu dalam ya akan retest di kotak ungu ini area demand ya. Area demand ya. Jadi untuk BBNI mungkin segitu dahulu. Oke, mungkin pembahasan kita mungkin segitu dahulu. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung dan tidak bermaksud. Dan kita ketemu lagi di grup Telegram. Sampai jumpa lagi. Saya Mazang. Goodbye.